lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan kupas tuntas P5 yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah dan nanti mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Baiklah, tidak berlama-lama, kita langsung buka saja acara kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara hari ini yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, kemudian doa, sambutan ibu kepala sekolah, penyampaian materi, tanya jawab dan penutup. Pembukaan tadi sudah Pak ya. Kemudian lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Kemudian kita silakan duduk kembali. Berdoa dan mengajak kepada Allah semoga memudahkan agenda kita pada pagi hari ini. Berdoa sebelumnya kita buka dengan kitab Suratul Fatihah. Ila hadatna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil athhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lakin ya mabrukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama ghairi jalalika wa infa'ali bisultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna rabbana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil islam, sabbitna bil tauhid, sabbitna bil i'tiqad, wa sabbitna ala dinina bil akhirah. Allahumma atina fi badanina, Allahumma atina fi sam'ina, Allahumma atina fi basarina, wa ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bersama berkumpul di SD Negeri 6 Maha ini, ya Allah, dalam rangka melaksanakan
memudahkan terakhir Pancasila. Semoga ya Allah apa yang kami rencanakan apa yang kami laksanakan hari ini membawa keberkahan bagi peserta didik kami, ya Allah, membawa keberkahan bagi di Istimewa Mahat dan luasnya dari Kabupaten Mahat, ya Allah. Mudahkanlah segala aktivitas kami pada hari ini, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menerima materi, mudahkanlah kami dalam menerima pemahaman materi pada hari ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hatta. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, dalam hal ini Umar Mili Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Ibu Mimi selaku moderator dan Pak Hatta, selamat datang di Senam ini ya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Istri Negeri 6 Lahat, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan guna melaksanakan kegiatan Kombel Belajar Istri Negeri 6 Lahat ini, sehingga kita bisa pelaksananya dengan baik. Juga kita tidak lupa bersyukur pada Allah sehingga kita bisa berkumpul sini dengan yang baik. Kami sampaikan dengan terutama dulu ini ya, kami guru Islam ini masih dikatakan awam kalau tidak salah ya, banyak yang mengerti kan ini kan, perlu dibimbing guru kami ini ya, sehingga kami ke depannya supaya kami bisa melaksanakan Kombel ini kan. Kami ini malah banyak guru-guru tua kami ya, guru tua banyak, guru banyak juga. Jadi kami ini mohon bimbingannya, pelatihannya sehingga bermanfaat bagi guru-guru kami ke depannya ya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kedua Bimbing dengan Hatta telah menghadiri undangan kami kemarin ya, setelah menyempatkan waktu sehingga hari ini bisa datang, tidak ada halangan satupun ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sesi inti ya, yaitu penyampaian materi. Ini kami serahkan kepada Bu Mimi, nanti penyampaiannya langsung interaksi tanya jawab atau bagaimana kami serahkan kepada pemateri. Selanjutnya persilahkan Bu. Insyaallah. Baik, mungkin sebelumnya boleh minum dulu ya. Sambil kita persilakan. Yang pertama, Bu Mimi Prayanti, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, lahir di Lahat tanggal 25 Mei 1988. Pendidikan S1 PGSD. Saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di SD Negeri Pagar Gunung. Jabatan guru, alamat rumah di perumahan B35, samping SMA Negeri 5, Kecamatan Lahat. Riwayat pekerjaan, beliau sebagai guru PNS di Sekolah Dasar Negeri 8 Pagar Gunung,
Kemudian lulusan guru penggerak angkatan kedua sebagai fasilitator literasi dan fasilitator daerah literasi numerasi. Kemudian narasumber kita kedua yaitu Bapak Muhammad Hatta, dalam hal ini suami Bu Mimi ya. Kampus speaker. Lahir di Prabu Muli tanggal 22 Februari 1987, lulusan sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini sebagai kepala sekolah di SDIT Abata Salah. Kemudian alamat rumah serumah ya, sama ini tidak saya sebutkan lagi. Dan pekerjaan kepala sekolah SDIT Abata Salah. Kemudian sekretaris yayasan Aliflas Cendikia dan kepala sekolah penggerak PSP Angkatan 2. Kemarin dapat reward juga Pak ya, kemarin Pak ya. Itu tingkat Sumsel gimana? Oh di Indonesia, Masya Allah ya, nasional ya. Sumsel cuma Amatasan. Nah, semoga bisa menular ke sekolah lain Pak prestasinya. Ya silakan Bapak ini, Pak Mimi, Bu Mimi dan Pak Hatta menyampaikan materinya. Baik, dalam minum ya, Ibu sekalian izin Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya. Kalau ditanya apa kabar semuanya, alhamdulillah luar biasa. Yes, oke. Oke, biar hari ini waktu yang singkat, katanya sampai jam 12 ya, heran ya, Bu ya, Kepala Sekolah. Baik, sebelumnya kami Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Lahat dan Bapak Ibu dan mungkin ada staf PU yang hadir pada hari ini. Izin hari ini mengawal Bu ini. Jadi biasanya kalau pembicara utama tuh di akhir ya Bu ya. Kan biasanya kalau ada konser kan dia yang muncul dia pemeran ya artis-artis lokal lah kan. Baru nanti muncul artis nasionalnya. Ya karena memang Bu ini kebetulan baru selesai keliling Pasda fasilitator daerah, bahkan sebenarnya fasilitator Sumsel ya, Sumatera Selatan. Sebagai literasi dan numerasi yang sekarang sedang kita fokus Bu ya. Kenapa pendidikan rata-rata turun merah ya, dan alhamdulillah ada fasilitator Litnum ya, literasi dan numerasi Bu Mimi, Pak Sangkut ya, dan dibantu dengan beberapa guru kapten ya. Jadi memang jauh mungkin nasional. Jadi kami di awal membuka. Mudah-mudahan hari ini tugas kami membuat kita semangat dulu ya, karena izin ini ibu-ibu kita semua ya kelihatannya. Kalau ibu beneran ya umurnya luar biasa ya. Sudah kalau kita bawa anak berarti cucu nih ya, ibu-ibu yang di sini. Mungkin anak ibu lebih tua dari kami mungkin ya, atau ada yang satu living ya, seperti itu. Baik, lagi Bu, biar semangat hari ini, yang penting semangat dulu ya. Nanti materinya sangat mudah sekali ya, sangat mudah dan bisa langsung kita terapkan ya. Tapi yang penting kita semangat dulu hari ini ya, biar apa yang nanti disampaikan oleh Bu ini ya, pembicara utama itu bisa dapat ya. Baik, kami tanya lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, ada yang sudah pakai gerakan, tapi ada yang masih ragu-ragu ya. Mungkin kalau ibu-ibu ini pasti tadi masih ada jemuran ya, yang belum cucian yang belum dijemur ya.
mungkin ada rosokan yang numpuk ya, biasanya Sabtu dan Minggu ya, biasa lalu ya di Rapel. Tapi biasanya sudah sekarang nggak banyak laundry ya di luar. Tapi masih Pak, masih nak disusun, masih nak disiapkan ya. Jadi terpikir semuanya. Nah hari ini mungkin sampai jam berapa kita mulai? Iya Bu, jam 12 ya selesai ya. Kalau kami sebenarnya siap Bu. Kebetulan mungkin sama Bu kepala sekolah sering bertemu di K3S ya, tapi namanya banyak, jarang nyapa. Terus kalau kepala abad asal ini sering terlambat kan, di belakang jadi dia kan, karena kami swasta mungkin, jadi kadang sering di belakang sama yang lain ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa silaturahmi dan di SD Negeri 6 Lahat ya. Ini riwayat organisasi atau SIT, jadi kami ada jaringan sekolah Islam terpadu ya, jadi kayak dinas pendidikannya sekolah Islam terpadu, jadi sama Al-Baik, sama Insya Bani itu sama. Berikutnya kami juga melakukan kesesuaian Bu, ini SMP IT kita sama, sekarang promosi Bu ya, SMP IT kelas demikian ya, kepatuhan saya dulu ya. 2016, 2018, kalau di Abatasa dari 2010 ya, dari tata usaha, terus ya macam-macam lah pegawai-gaweannya ya, sampai jadi guru lagi di SD Abatasa, jadi wakil ketua lagi di Abatasa, baru kami jadi kepala sekolah di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan hari ini juga masih merangkap menjadi sekretaris yayasan di Yayasan Al-Ikhlas itu dari TK sampai SMA ya. Jadi TK Abatasa, SD Abatasa, SMP IT kelas 3 sama sekarang kita sudah SMA IT kelas 3, dan alhamdulillah juga SD Abatasa juga sudah sampai ada cabang di TK dan SD-nya di Lahat Selatan. Itu Bu, sekilas tadi sudah dikenalkan, serumah dengan Bu Mimi. Ya, mungkin hadir kami di sini alasannya mungkin satu ya, karena kami adalah sekolah pelaksana sekolah penggerak yang tugas kami sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu mengundang sebenarnya kan, kami sebenarnya juga menawarkan diri ya untuk mengimbaskan khususnya di area sekitaran radius Abatasa lah ya. Kemarin kita baru kehadiran fasilitator sekolah penggerak, itu kita sudah berjalan 1 tahun. Jadi semua materi kurikulum Merdeka itu alhamdulillah kita langsung dapat dari sumbernya ya. Salah satunya penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap bulan kita lokakarya di Muara ini, terus juga didampingi Zoom dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah kita memang tahun kedua, nanti sampai tahun ketiga itu kita diminta untuk mengimbaskan atau berbagi praktek baik ya kepada sekolah. Alhamdulillah kita sudah berjalan di Insarobani, kebetulan di SD Bu Mimi karena akan di Tagun ya, dan insya Allah nanti jadwal juga di SD apa Bu yang di dekat Sauma Bu, Bendahara dekat Sauma SD 26 ya, sudah menunggu dari kemarin ya untuk ya Bu Epi ya minta jadwal dan lain sebagainya, dan sekitaran insya Allah ketika ada waktu kita sama-sama berbagi, karena memang kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu luar biasa ya. Baru kita ya namanya perubahan kurikulum, tentunya kita harus memahami kembali ya, dan kalau kita salah memahami maka kita akan pening sendiri Bu, bukan salah ya, tapi kita akan pening sendiri. Mudah-mudahan hari ini kami membuat kita bersama tidak pening ya, tidak berkeluh dengan adanya kurikulum baru atau kurikulum Merdeka ini. Ya, kami juga pertama pas kurikulum Merdeka waktu itu dapat di materinya di tahun 2000 berapa ya? 2000 awal-awal pendaftaran kurikulum. Kurikulum Merdeka diutus sama Pak Mulyono ke Jakarta untuk advokasi implementasi kurikulum Merdeka. Wah, pening Bu ya, banyak perdebatan di sana kan. Kenapa harus ganti ya? Kenapa harus ganti? Kenapa harus berubah ya? Tapi memang ternyata perkembangan zaman ya memang kita sepertinya harus memperbaiki kurikulum kita ya. Tapi ternyata setelah dijalani di awal itu jangankan kita Bu ya, waktu itu kami di zona berapa ya, zona 3 itu ada Sulawesi, ada Maluku ya, dan ada sesi pertanyaan, itu semuanya memprotes memprotes dan memberikan tanggapan yang tidak baik lah ya. Ini ganti menteri pasti ganti kurikulum, artinya kondisi kita sama Bu ya. Tapi ternyata setelah dijalani asik juga ya kurikulum Merdeka.
Nah, sehingga hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa berbahagia, ya, senang, dan mudah-mudahan kita tidak pening sendiri, ya, dengan kurikulum baru ini. Khususnya hari ini yang akan kita bahas mungkin ya P5, ya. Jadi mau baik kita ada apa-apa ya, kami baik karena lupa ya, penguatan profil, penguatan, ya, penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Oke, baik, ini kami akan bagi dua sama Bu Bini. Ini boleh Bu kalau mau WA nomor HP, ya, karena keterkaitan tadi kami sekolah penggerak yang sebenarnya kewajiban kami, ya, melaksanakan pengimbasan. Dan tadi sudah ada foto Bu Bini. Ini anak kami 2 Bu, ya, belum 3. Bu Helen sudah 5. Bu Helen 6 ya, Bu Helen. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, oke. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sebelum kita mulai, kayaknya biar semuanya semangat ya, kita ice breaking dulu lah ya. Boleh fokus ya Bapak Ibu. Ini yang tidak fokus mungkin walaupun izin, walaupun sudah ibu-ibu, nanti yang gagal kita minta lari lapangan ya. Nah Bu, ya. Siap. Oke, oh ya, berolahraga kalau salah dia 5 kali lapangan ya, 5 kali keliling lapangan, MTQ dan gol ya. Baik Bu, kalau kami tanya apa ini? Plafon warnanya putih. Oh putih, oke ya. Lantai Putih. putih. Kalau kertas Putih. putih. Oke, bisa Bu ya. Plafon Putih. putih. Lantai kertas Putih. oh pinter ibu ya. Tepuk tangan Bu semuanya. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah juga hari ini kami lupa menyapa nih, ada Bu Mimin. Masya Allah. Dan tadi dan tetangga, dan ini seperti ibu kami sendiri juga ya, luar biasa, Insya Allah. Pertama Telahat 2010 Pak Rusdi ya minta jadi khutbah Jumat, itu yang paling kami ingat ya, karena Pak Rusdi waktu itu jadi ketua masjid. Kalau diceritakan kapan pertama di khutbah Jumat, di Prabu Mui tidak pernah khutbah Jumat. Tidak pernah khutbah Jumat karena waktu itu di Pak Rusdi kacak waktu pasti baju khutbah Jumat gunakan dikit sampai sekarang akhirnya berkah jadi amal jariah. Pak Rusdi akhirnya khutbah kemana-mana sekarang, awalnya di rumah Sagel. Nah ini tetangga dan ya seperti sudah keluarga sama Bu Mimin dan Pak Rusdi, kalau ketemu walaupun kepala kemenak nelponnya mudah. Abatas ada acara Pak Rusdi bisa tidak isi, langsung dijawab ya, Insya Allah bisa. Ada pertemuan dengan Bupati dari cancel kan, didulukan di abatas, Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Makasih, Insya Allah mudah-mudahan berkah hari ini. Tadi bisa semua ya. Kalau ditanya lantai Putih. putih, kalau di atap plafon Putih. putih, kertas putih. Lebih semangat ya, kita lebih cepat. Lantai kertas Putih. lantai Putih. plafon kertas. Ada yang belum jawab ini ya, suaranya masih ada yang kurang. Ragu-ragu. Jumlahnya 100 yang jawab 50 baru. Belum makan ya. Ya. Oke, lantai Putih. kertas lantai kertas lantai kertas lantai kertas plafon lantai kertas plafon lantai kertas. Sapi minum Air. Masya Allah. Sapi minum Air. oh di abatasa. Siapa yang jawab susu tadi Bu? Yuk minum tahunya. Anak kami itu nyusu kalau membaca berhenti minum susu tuh, baca baju putih lah, ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah konsentrasi ya. Sapi minum susu ya. Susu dari ibu tadi. Memang hari ini sedang digalakkan ya, yang akan ditanya oleh bahkan dinas pendidikan, bahkan BPMP, Kombel kita berjalan atau tidak ya, internal maupun antar sekolah. Ini bisa kita sebut antar sekolah sebenarnya karena pengisinya
Bung ini dari SD 8 Kabung, kami dari Alat Asam ya. Kita sekolah. Baik, silahkan Bapak Ibu berhadapan ya, Abah atau Abu ya. Abah atau Abu. Silahkan Bapak Ibu tentukan. Saya Abah, kau Abu berarti. Nah, sepakati musyawarah. Musyawarah. Abu. Oke, 1, 2, 3, 4, 7. Baik, sekarang silakan bersalaman. Bersalaman sekarang Bu, boleh bersalaman? Oke, sudah. Ibu, Abah atau Abu? Abah, Ibu? Abah, Ibu? Abu berarti ya? Ibu? Abah, Ibu? Abah, ayo ini nanti Ibu. Abu. Abah, ya nanti baru hadap Abah. Ya, oke. Sudah ya diingat ya. Sekarang renggangkan tangannya. Ya, renggangkan. Ya, jaraknya. Oke, jaraknya. Nah, oke, sekarang perintahnya kita main gamesnya. Kita coba dulu. Kalau kami sebut Abah, maka Abah menangkap Abu tangannya ya. Abu. Oke, kalau disebut Abah berarti Abah yang menangkap Abu ya, Abunya menghindar. Kalau tertangkap kalah Abunya ya. Nanti kita main skor. Oke. Permainan dimulai. 3, 2, 1. Abah. Dapat? Ada yang banyak Abah harusnya ngelak dikasih tangan ya. Oke, bisa ya? Ambil ya. Oke, kita lihat. Oke, bisa. Kita main 5 kali ya. Berarti misalnya Abah, berarti Abah nangkep Abu. Kalau kami sebut Abu, Abu nangkep Abah. Kalau yang disebut itu yang nangkep, yang tidak disebut menghindar ya. Itu ya berapa kosong? Kita 5 ronde ya. Berarti kalau bisa jadi 5-0, berarti tidak kalah, tidak menang ya, Ibu cuma 5-0. Ya. Nah, kalau raja menghindar, hadiahnya yang kalah memberikan hadiah kepada yang menang. Ya, itu ya hadiahnya ya, yang kalah memberikan hadiah kepada yang menang, yang kalah memberikan hadiah kepada yang menang. Silakan hadiahnya mau apa saja. Ya, snacknya mau diserahkan nasi siang nanti atau ya, atau besok diberikan apa ya. Jadi jangan sampai kalah ya. Baik, kita mulai. Permainan dimulai. 3, 2, 1. Abi. Ada. Oh, ya. Ada Bu, ada. Abi kan? Ada, berarti. Oke. Oke, permainan dimulai. Ronde 1. 3, 2, 1. Abu. Yang kedua, permainan kedua. Ronde 2. Fokus. Besok ya. Atau hari ini mau ada uang 20.000 keseluruhan ya. Oke, ketiga. Ronde ketiga. Ada 2-0, mungkin ada 1 sama ya tadi. Oke, bisa yang menang? Yang menang? Bu Nisa, Bu Helen kasih hadiah. Siapa yang menang? Kasih hadiah nanti ya. Oke, Ibu. Berapa? Yang kalah kasih hadiah ya. Yang kalah kasih hadiah. Bu kepala sekolah menang. Oh, menang ya. Saya seharusnya kalah ya. Agar megang tangan ke pinggang ya. Mengeluarkan 1000 kata ya. Jadi sebelum mereka menerima pelajaran, mereka sudah menolaknya. Jadi ini bagian dari salah satu wajib lah ya dalam ciri khas kita kurikulum merdeka. Kemarin kami tanya sama Bu Helen di SD 6 Lahat ini sudah menerapkan belum kurikulum merdeka? Katanya sudah ya, semuanya sudah. Nah, salah satu ciri khas ya sebenarnya bukan pada aksesoris mungkin ya, dan pada silakan tuliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang P5. Lantas apa yang masih menjadi keresahan? Jadi yang pertama ada 2 pertanyaan. Ibu, apa yang Ibu Bapak ketahui tentang P5? Apa guys? 1 poin ya, 2 poin. Minimal.
Nanti akan kita luruskan pemahamannya konsepnya seperti apa yang tepat, seperti itu. Berapa bulan Bu ya? Kami Ya, kan oke. ya, nanya Bahwa barang bekas hari ini kami buat sudah selesai untuk P5 kami dalam 2 hari. Ya, cerita reflektif Bu ya, refleksi. Oke, Bu, silakan bagi yang sudah boleh silakan ditempel di ke depan ya. kami baru belajar. Panjang supin. Benar aku tulis lah. Ada dua. Boleh Bapak Ibu. Sudah boleh silakan ditempel. Sudah Bu. Kalau kurang kertas boleh Bu. Kurang kertas. Iya, kalau kurang sedikit aja masih banyak yang mau di. Tri. Jangan dibaca nih kami. Baca Itu adalah wadah untuk saya berbagi atau praktik baik. Bapak Ibu yang boleh makan makan aku. Yang penting Ibu fokus mendengarkan dapat ilmu ya, kenyang dulu ya. Oke. Oleh Bapak Ibu sekaligus ini akan kami rangkum ya. Mungkin lebih ada yang nyentrik ya. Ini tidak ada yang namanya, ini hidden semua nama siapa. Jadi mungkin ini secara global kami baca. Kami sudah melaksanakan gelar karya P5 pada tahun 2023 yang menampilkan karya-karya siswa SD Negeri 6 Lahat. Punya siapa? Boleh Bu cerita sedikit? Pada tahun 2023, SD Negeri 6 Lahat telah melaksanakan gebiar Pesta Gelar Karya P5 dengan tema kewirausahaan dan gaya hidup berkelanjutan. Di sana menampilkan beragam karya siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 kalau saya ingat-ingat dulu ya, diminta oleh wali kelasnya untuk membuat sebuah kerajinan rumah dari stik es krim. Terus nanti hasilnya pada saat gebiar gelar karya itu ditampilkan. Kelas 2 menampilkan kerajinan dari kertas origami. Tapi kenapa wali kelasnya ya yang megang nggak nulis seperti itu? Ibu tadi wali kelas berapa? Kelas 5. Buat gelar karyanya buat kotak pensil dari bahan bekas. Itu temanya apa Bu? Kemarin modulnya tema pada apa Bu ya biar kita ini kan? Wirausaha. Kewirausahaan itu dijual. Kemarin dijual, tapi sedikit yang beli. Itu modulnya apa ya, modul kewirausahaan ya.
pengerjaannya seperti apa Bu kemarin itu? Pengerjaannya yang pertama anak itu mencari barang bekas dari aqua bekas, botol aqua bekas. Kemudian anak itu juga mencari spon buah apel itu, bungkus buah apel. Kemudian dikerjakan di sekolah secara bersama. Guru membimbing dan memberi contoh. Itu dalam jangka waktu 6 bulan itu? Enggak, ada yang lain. Oh yang lain? Yang lain ada buat bunga dari pipet. Dijualan beli di pasar tapi pokoknya itu ya. Oke. Jadi dalam sehari bisa kami simpulkan bahwa P5 itu harus menciptakan sebuah produk, benar Bu ya? Ya. Seperti itu, harus ada produk. Jadi ketika kita belajar P5 ada modulnya, ada produk, nanti di akhir pembelajaran akan kita lakukan gelar karya. Seperti itu Bu? Iya. Ya, kalau kita simpulkan kondisinya seperti itu ya di sini ya. Jadi ketika kita memilih tema sebuah modul, kita pilih tema, kita ciptakan produknya. Produk itu barang Bu ya. Kita ciptakan produknya, kita pilih barangnya, buat barangnya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan adakan sebuah gelar karya memperlihatkan hasilnya. Seperti itu ya. Nah intinya kita rangkumkan bahwa kondisi P5 yang di sini seperti itu. Nah nanti seiring berjalan, apakah itu sudah tepat atau seperti apa? Bisa nanti akan kita rangkumkan, Bapak Ibu nanti akan kita Ini sudah beberapa hal sudah dilakukan dan bahkan sudah melaksanakan P5 ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyempurnakannya dengan konsep yang sesuai dengan diberikan ya kepada kita. Apa itu proyek pengangkatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Yang pertama, proyek profil pelajar Pancasila itu adalah dia kegiatan kokurikuler berbasis proyek ya. Nah ini sebenarnya penting tidak penting ya kita memahami ini, tetapi jangan sampai nanti kondisi kita ya fleksibel ya. Seperti karet ya, beda dengan intrakurikuler ya. Intrakurikuler kan tidak bisa kita fleksibel ya, dia harus satu pekan ya, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu harus kita lakukan itu, dan jumlahnya juga harus tepat ya, seperti itu. Kalau meleset dikit juga berimplikasi kepada sertifikasi ya, tidak masuk ke rekening ya. Itu bakal ribut ya di grup. Berikutnya menguatkan kompetensi karakter. Nah ini Bu ya, jadi dari refleksi tadi sudahkah P5 kita itu menguatkan kompetensi karakter anak-anak kita ya, jadi dia berkarakter ya, karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah nanti ini bagian Bu Mimi ya, nanti kalau sudah dijelaskan semua Bu Mimi kebagian ya, karena biar beruntun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti ada dimensi yang sudah kita ketahui ya, nanti itu harapannya di sana kompetensi karakternya. Dirancang terpisah dari intrakurikuler ya, jelas terpisah ya tadi. Tujuan, muatan, kegiatan pembelajaran, proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, apa gambaran pencapaian P5 itu pada satuan pendidikan? Jadi profil pelajar Pancasila, karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik. Ya. Berikutnya apa? Melalui apa? Budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu, P5 ini kalau kita bisa simpulkan bahwa dia bukan hanya sekedar sebuah produk ya, sebuah produk yang harus ada setiap dalam gelar acara, gelar karya ya. Contohnya misalnya tadi kita sebutkan ya, ada membuat rumah, membuat kerajinan, nanti pasti itu arahnya bersentuhan dengan SBDP ya. Gurunya atau menetapkan hari ini kita untuk gelar karya P5 kita membuat apa tadi, dari sedotan, apa dari pipet, apa dari gagang es ya, apa itu, dan lain banyak sekali yang bisa, termasuk mungkin kalau di abad dasar kemarin di Pawai Karnaval kita membuat ekobrik, titik poinnya pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Jadi anak-anak kita harus P5 itu dia harus mendapatkan pengalaman dalam tentang satu tema yang itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya di sini ya.
Dan itu juga sebenarnya kita tidak kita iseng-iseng lah, pokoknya yang ini aja lah, yang enak lah. Padahal P5 ini nanti mendapatkan hasilnya kita ingin muncul sebuah karakter anak-anak kita. Kalau kewirausahaan, apa yang kita inginkan? Anak-anak kita mengenal bagaimana dia menciptakan karya sampai dia bisa menjual produk, ya, menjual karyanya. Menciptakannya ini yang proses yang panjang. Berikutnya menjual produknya mungkin juga bagian yang panjang juga yang dia lakukan selama 1 tahun. Jadi tidak hari ini diumumkan kita buat ini, besok kita jual. Ini kewirausahaan, ya. Tapi dia prosesnya itu bagaimana yang dia ciptakan. Ada satu project itu biasanya SMA, misalnya SMA. Dia menanam karena lingkungannya, ini contoh langsung di Prabumuli ya, kami kemarin bertemu lokal karya dengan SD Muara ini Prabumuli Ali ya, itu banyak kebun karet Bu. Jadi kelimonya dia menanam karet ya sampai menjualnya. Jadi prosesnya panjang kan, nyiapin tanahnya, ya, nyiapin polybagnya, menyemainya ya, dan itu semua masuk aktivitas yang sampai nanti kepada tumbuhnya. Mungkin kita rasa cukup ya dalam 1 tahun sehingga dia muncul ya hasilnya. Yang itu memang dibuat oleh anak-anak dan tidak dibeli mungkin di luar, kan sudah ada lah bibit di mana ada. Itu berikutnya berpusat pada peserta didik ya. Nah, ini tagline kurikulum merdeka ya, berpusat pada peserta didik. Yang maksudnya apa? Peserta didik menjadi subjek. Bagaimana kita menyiapkan P5 ini agar berjalan dan capaiannya seperti yang diharapkan pada ya, walaupun mungkin tadi sudah dilaksanakan ya, kita ulang sedikit lah ya. Mudah-mudahan ini ada juga kelas yang belum kan, ada kelas berapa yang belum, ini mungkin jadi pengetahuan baru untuk agar P5 kita bisa berjalan dengan baik dan mudah ya, tidak ribet. Tadi oke. Nah, ini budaya sekolah yang menunjang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja budayanya? Yang pertama Bapak Ibu, budayanya kita harus berpikiran terbuka. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru dan kita semua harus berpikiran terbuka. Satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Berikutnya kita harus ini kolaboratif ya. Kolaboratif ini mau di mana saja kolaboratif ini harus tercipta dalam kehidupan kita ya, karena kita tidak bisa sendirian ya, susah kalau sendirian ya, apalagi dengan tanggung jawab yang banyak ya, terus tujuan yang banyak yang ingin kita inginkan. Fasilitatornya, ketua tim, ada tim khusus lah yang dibentuk kembali di luar wali kelas. Jadi bukan kayak intrakurikuler tadi ya, maka miskonsepsi ya kan, kalau dia seperti P5 nih guru kelas 1, guru kelas 1 misalnya Bu Nisa ya, berarti Bu Nisa ini yang jadi pelaksana P5 ya, jadi yang lain tidak mau tahu. Nah ini maka dia tidak kolaboratif dan jelas berat kita laksanakan. Baik, nah jadi apa perannya? Nah ini perannya Bapak Ibu, sehingga semuanya dari kepala sekolah sampai ke pengawas pun dia punya peranan dalam pelaksanaan P5 ya. Kepala sekolah membentuk tim project. Nah, kepala sekolah menunjuk nanti tim project kecil ya, tim kecil yang menentukan nanti project tim ini menentukan project apa dan lain sebagainya ya dalam P5 sampai pada modul dan nanti mengevaluasi pelaksanaan. Mendampingi jalannya project, membangun komunikasi untuk kolaborasi. Nah, membangun komunikasi ini tadi bahwa P5 kita tuh usahakan dalam satu project itu ada kolaborasi dengan pihak lain ya, misalnya tadi boleh itu diangkat misalnya yang tadi lingkungan ya, gaya hidup berkelanjutan, produknya membuat misalnya kerajinan dari barang bekas ya. Nah ini bisa kita mungkin ke bank sampah ya, atau ke salah satu kerajinan yang ada di lahat apa ya. Nah itu makanya kita harus lihat di lingkungan sekitar kita ada tidak ya pengrajin itu. Kalau di sini mungkin ada terlihat ada pengrajin jange atau kerupuk ya di sini sekitar sini. Nah itu bisa jadi menjadi tempat kita
tempat kolaborasi atau anak-anak belajar langsung atau menjadi salah satu aktivitas ya dalam P5-nya nanti. Berikutnya mengembangkan alurnya mana? Ya sudah teridentifikasi bahwa ini ada produknya ya, dan bisa kita sampaikan bahwa ini Pak aktivitasnya mungkin difotokan kambingnya habis oleh kambing, dan kalau gelar karya di sekolah kan bisa dilihat langsung ya seperti itu ya, sehingga apa yang didapatkan adalah prosesnya Bapak Ibu ya. Anak kita sudah mencari bibit ubi ya, meramu tanah ya, tentunya kita akan memberikan pemahaman tentang bagaimana cara biar ubi tumbuh dengan subur. Itu yang diharapkan dalam proses P5. Proses itu yang penting Bapak Ibu ya. Soal gelar karyanya, bahkan salah satu konsep yang harus kita perbaiki adalah ternyata bahwa P5 itu tidak harus kepada produk ya, tidak wajib, tidak harus ya sebuah produk hasil barang bekas atau keripik ubi tadi ya, tapi dia boleh, misalnya kemarin kami di gaya hidup berkelanjutan, temanya gaya hidup berkelanjutan, habiskan makananmu ya. Jadi apa gelar karyanya? Makan dihabiskan ya. Tidak, jadi dia membuat poster ya, membuat poster bagaimana manfaat kenapa kita harus makan 4 sehat 5 sempurna. Terus kenapa dia produknya adalah dia tema kita mungkin sudah ditentukan, coba dikaji lagi ya. Ini SK P5 ya. Speaker, geret layar tidak mungkin kan Bapak Ibu ya, apalagi ketika kita tadi katanya mau ke pabrik jange misalnya kan, ini bawa anak 20 berapa kok satu rombol? 20-an. Ini tidak akan tercover atau tidak akan terhandle oleh ibu wali kelas ini saja. Jadi siapa yang mendampingi? Guru PJOK-nya, bagian saat kelasnya Humas nanti akan berkomunikasi bersama ibu kepala sekolah. Misalnya nih kami mau ke bank sampah Jumat misalnya ya, nanti sebelum hari Jumat itu silakan dikomunikasikan ke bank sampah. Nah itu dari Bu, itu ada kolaborasi. Jadi tidak serta-merta ini adalah tugas utama dari wali kelas. Jadi semua yang ada di sini itu bekerja sama Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau untuk membuat modul itu jelas tugasnya adalah ke wali kelas atau fasilitator. Nah tapi untuk proses kegiatannya itu mencakup semua yang ada di sekolah. Gitu ya. Jadi makanya semuanya iya. Semua guru terlibat ya tadi, kolaborasi gitu ya. Ini miskonsepsi yang karena ya berat ya. P5 kalau memang dilaksanakan hanya oleh wali kelas, jadi modulnya nanti dibuat bersama-sama sudah jadi ringan kan. Berikutnya nanti pelaksanaan juga kalau mau ada kunjungan, makanya kalau satu modul berarti sama kan, sama bisa bersama-sama ya. Jadi satu kegiatan. Habis ini, nah lanjut kita ya nanti bisa tinggal di edit kembali. Ya sedikit lagi materi kami lanjutkan, sudah sampai ke SK, alhamdulillah. Nanti di akhir kita sampai ke modul ya, yang nanti asesmen rapat P5. Oke, berikutnya kita lanjut ke hasil identifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk P5. Nah ini kesiapan ya, dan ada beberapa tahapan Bapak Ibu, sehingga kalau kita memahami ini kita juga tidak akan pening ya dengan kegiatan P5. Yang pertama, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Contoh kamu ya modul, tidak ada lagi kata-kata itu karena sekarang sudah dilegalkan ya, tapi tinggal nanti menyesuaikan. Kalau kita sudah tahun ketiga ya tidak sesuai, kalau kita masih pakai tahap awal, nanti kita sudah mulai tahap berkembang atau tahap siap ya, harus kita mulai memikirkan apa yang minat, kebutuhan, konteks lokal ya yang ada di Satu, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini Jari. Nah ada perhatian apa? Apa pertanyaan tadi? apa pertanyaan tadi? Yang tahu Haida dulu ya. Keluarnya adalah perhatikan pertanyaannya. Oh. Ini
ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, ya. Pertanyaannya. Yang ini, yang ini, ini ibu benernya apa? Asak galak tapi benar. Berapa untuk ibu? Ya. Oh, sudah dibongkarnya. Ayo, Bapak Ibu ya. Ya, boleh bongkaran sebentar. Oh, sudah Ini, iya, kalian sudah 3 tahun, maaf Bu ya. Kalau sudah 3 tahun itu sebenarnya tahap yang pertama kita melakukan P5, pelaksanaan P5 itu adalah membuat SK Bu. Iya. Jadi sama seperti kita bekerja, kita tidak bisa bekerja di SD 6 ini kalau penempatan SK-nya tidak di sini. Seperti itu ya, jadi ucuk-ucuk Bu Helen masuk, padahal masih jabat rasa masuk ngajar kelas 4. Ini guru ini siapa? Seperti itu ya. Jadi ada SK. Belum ada Bu ya? Baru 6 bulan Bu ya. Ya, seperti ibu, bapak yang kombel, SK dulu dibuatkan, baru kegiatan kombelnya seperti apa. Nah, sama juga seperti ini. Ketika kita mau melaksanakan P5, membuat modul P5, membuat modul P5 itu adalah tahapan yang keempat Bu malah Bu. Para ketiga ya Bu ya. Jadi yang pertama itu kita buat SK-nya dulu. Jadi alhamdulillah Bu ya sudah kita bersama kita buat SK-nya. Belum Bu, kita SK koper Bu ya. Iya. Jadi buat SK fasilitator ya seperti tadi. Jadi Bapak Ibu, koordinator proyeknya itu adalah 1 orang yang membawahi fasilitator. Kan ada alur dan tahapan-tahapannya Bu. Itu aktivitasnya. Jadi bisa jadi itu tidak ada produknya, tetapi apa yang dari prosesnya Bu. Karena dalam P5 ini yang akan kita angkat itu karakternya di dalam dimensi-dimensinya. Sudah ada Bu modalnya Bu? Belum. Dan jadi bagaimana ibu menciptakan sebuah produk kalau modulnya belum ada? Iya. Nah, itu sama kita seperti RPP guru ya. Nah, modul aja, modul P5 itu sama Bu, ada langkah-langkah pembelajarannya. Iya, masih lama. Jadi ketika kita masuk ada kegiatan pendahuluan seperti kelas yang asal resepsi seperti itu ya. Kegiatan intinya juga seperti itu, kita mengajarkan materi kepada siswa. Sama halnya dengan modul P5. Ada aktivitasnya Bu. Tadi rapor, cak mana ibu nak itu sangat baik gotong royongnya. Oh, anak ini ternyata mandiri atau kreativitas membuat pokoknya bagus itu juga anak ini. Udah, tunjukkan. Sangat baik seperti itu. Bagaimana Bu? Bagaimana kita menilai prosesnya itu? Makanya dinilai dari P5 ini adalah proses. Makanya di dalam P5 itu 6 bulan pengerjaannya baru akan mendapatkan terakhir refleksinya, tidak lanjutnya. Ya lebih bagus kalau memang ada produk, tapi jangan memaksakan. Nah, seperti itu. Makanya Bapak Ibu dibekali ada buat jurnal modul P5. Buat boleh spanduk kosong seperti itu atau seperti ini juga boleh Pak Ante. Ya batasnya seperti itu Bu. Kemarin saya lihat semua kelasnya dicetak seperti ini kosong Bu. Nanti aktivitas pertama apa? Bapak Ibu pengenalan dulu. Misalnya tadi mau apa ya? Tadi ya tentang sampah misalnya. Kenalkan dulu sampah itu apa? Atau lingkungan itu seperti apa? Nah, jadi hari ini 1 misalnya sampah buat Bapak Ibu lagi menjelaskan tentang sampah. Anak-anak sampah itu seperti ini. Lingkungan sehat itu seperti ini. Jadi difoto. Sekitar 2-3 foto saja jadi ditempel aktivitas 1. LRPP pertemuan 1 Bu. Nah seperti itu. Sampai modul ibu misalnya ada 16 kali pertemuan atau 16 kali aktivitas. Nah di sekolah masukkan pilihan mana Bu? Harian di blok seperti ini. Cuma semua, satu semua. Disebar. Oke, ini alternatif 1 Bu ya. Ini kita lihat dulu, ini adalah alternatif 1. Jadi menentukan 1 hari dalam seminggu di blok full, apakah itu Jumat, apakah itu Sabtu, semuanya P5 sebanyak tadi. Kalau kelas 1 sampai kelas 5 itu 7 JP, kalau kelas 6 itu hanya 6 JP. Lanjut Pak. Ini yang kedua. Ini alternatif penempatan di jadwal pelajaran yang kedua. Mengalokasikan 1 sampai 2 jam pelajaran di hari akhir, di jam-jam terakhir sebelum pulang. Misalnya hari Senin ada 2 JP. Jadi bisa dirapatkan lagi ketika rapat dewan guru Bapak Ibu ya. Jadi itu hanya sebagai saran dari saya. Sebenarnya memang fleksibel, misalnya kami hanya administrasi saja Bu, ibaratnya
nanti ada waktu luang yang akan kami terapkan P5-nya, tapi takut nanti tidak tersampaikan Bapak Ibu ya. 35 itu sebenarnya bagi kita wali kelas ini 35 itu cuma ceramahin siswa ya. Ya Bu, saya tuh ngajar ceramah itu banyak Bu. Ceramah, baru jelas ke materi lagi, anak itu regulan ceramah pula. Jadi ini nih guru tematik apa guru PAI seperti itu. Yang ceramah saja kalau Ibu seperti itu ya. Oke, itu alternatif yang kedua. Yang ketiga, boleh Pak? Nah, ini alternatif ketiga. Jadi Bapak Ibu boleh ngeblok 2 minggu full P5. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan dipul kan. Oh Ibu, kapan kami belajar? Ya timbul seperti itu. Berarti tidak belajar kami Bu. Ini apa pelajaran intra. Matematika tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada seperti itu. Dipulkan. Kapan Bu? Kelas meeting. Bisa. Jadi dipul. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini full dari pagi sampai jam 12 P5 tiap hari sampai 2 sampai 3 minggu atau 1 bulan ini P5 semua. Bisa seperti itu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang mabok siswa pasti lebih mabok daripada Ibu. Tuhan yang Maha Esa dan berharap mulia. Nah, saya dimensi nanti yang akan dituangkan Bapak Ibu, inilah yang akan dicari. Anak itu pengen kita naikkan di karakter mananya di profil pelajar Pancasila itu. Jadi bukan mematok produk apa yang akan diciptakan, tetapi dimensi apa, karakter apa, elemen dan suplemen apa yang akan kita gali kepada siswa kita. Jadi bisa jadi kalau 1 semester ini beriman bertakwa tidak berhasil, naikkan lagi, pakai lagi dimensi ini di modul selanjutnya di semester 2. Belum berhasil kan, belum timbul beriman dan bertakwa. Misalnya Bapak Ibu nanti yang beriman bertakwa di bagian yang ini ya, misalnya ya, akhlak kepada alam, menjaga lingkungan alam sekitar. Karena dilihat kondisi sekolah kita ini angka banyak sampah. Tapi siswa itu ketika melihat sampah tidak peduli, bahkan sampahnya sendiri tidak mau ambil, boro-boro kalau mau mengambil sampah orang lain. Jadi saya mau meningkatkan apa dimensi Pancasilanya, mau beriman dan bertakwa. Elemennya apa? Elemen berakhlak kepada alam, sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Nah ini yang akan Bapak nilai, Bapak Ibu nilai selama aktivitas, selama proses P5 yang ini yang dinilai Bu. Ya masuk rapor bukan produknya, bukan di hari akhir produk P5 ini kelas 2 ini membuat rumah dari stek es krim, nilainya bagus. Bukan yang itu masuk rapor, tapi yang ini. Nah makanya tadi berulang-ulang penekanannya, mohon maaf ya, kita belajar kan bukan berarti salah produknya, itu ketawa-tawa. Iya, jadi ini akan kita nilai prosesnya. Apakah dia berkembang, mulai berkembang. Ternyata siswa kita ini selain beriman dan bertakwa dimensinya, dia ini kurang gotong royong. Jadi Bapak Ibu pilih dimensi gotong royongnya. Apa yang dipilih elemennya? Kolaborasi. Sub elemennya apa subnya? Kerjasama. Ini nanti dinilai. Kritis. Lanjut. Ini kreatifnya. Nah, kalau Bapak Ibu memang di modulnya mau menampilkan karya seperti Ibu tadi Bu ya, masukkan elemen ini bisa kreatif. Jadi apa kreatifnya? Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Karya, kalau ada karya, boleh masukkan elemen kreatif ini. Makanya tadi ditanya Bu, Ibu menghasilkan produk itu ada tidak modulnya? Nah, di dalam modulnya ada produknya, ada tidak elemen yang ini. Ini juga menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Ada karyanya tetapi tindakan anak peserta didik beneran atau bukan, atau bahkan orang tuanya di rumah. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau gaya hidup berkelanjutan ini tentang lingkungan Bapak Ibu, dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kalau kearifan lokal itu tentang, namanya kearifan lokal tentang masyarakat atau daerah. Itu bisa jadi contohnya apa Bapak Ibu kalau kearifan lokal? Itu tidak memasukkan elemen misalnya kebinekaan global, hanya kearifan lokal saja. Berarti Bapak Ibu cuma tarian daerah lain saja. Jangan nanti tiba-tiba ketika panen karya adalah tarian dari Papua, ada tarian dari Kalimantan. Tetapi kalau elemen atau dimensi dalam modulnya, Bapak Ibu masukkan kebinekaan global, tidak apa-apa, ada yang kurang iya, karena kebinekaan global Bapak Ibu ya, global, se-Indonesia. Nah, makanya harus cocokkan dengan modulnya Bu. Jangan langsung narik benangnya ke ujung. Pokoknya kami ambil ke tarian ini. Terserahlah dimensinya apa, seperti itu. Bingung malah Bapak Ibu, yang pokoknya anak kamu latihan rai-rai, tidak tahu prosesnya seperti apa. Stop di sini lah Bu, lah keluar dari sini lalu po, lah bablas dan tidak akan dilaksanakan lagi Bu ya. Asli deh. Ya, asli Bapak ya, karena aman ke rumah ini lain gawe Bu.
Ya, anak kecil dengan manaknya, yang tua galala istirahat. Jadi, dampak kok ditentukan. Setidaknya Bapak Ibu jadikan ajang ngobrol ini sebagai rapat Dewan Guru. Tadi SK kita sudah selesai, jadi silakan Bapak Ibu jangan terkejut, jangan kaget Bapak Ibu ya. Ketika, nah kemarin pelatihan ada pengenalan kontekstual. Kok inilah ada mengamati? Kok ini didulukan dengan pembukaan? Nah, karena pembuat modul-modul ajar yang telah mereka kirimkan di PMM itu, mereka bisa saja menggunakan alternatif yang ketiga, bisa juga menggunakan alternatif yang kedua. Tapi menurut saya sarankan untuk bagi kita yang pemula ini yang belum dalam tahap ahli atau mahir, sebaiknya kita gunakan yang alur 1. Ya, Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini pengenalan, ini alur 1 tadi Bapak Ibu ya. Mengenalkan peserta-peserta didik dan tema yang dipelajari, dikenalkan terus, kontekstualisasi diajak ke lingkungan sekitar, aksinya apa kita akan melakukan aksi nyata, refleksi, berbagi karya, tidak lanjut kita akan menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaporan kita. Next. Nah ini contohnya, nah aktivitasnya Bu, banyak Bu. Ada 16, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara menggunakan PMM. Selain pengelolaan kinerja, Bapak Ibu di sinilah sumber belajar kita. Bapak Ibu mau cari modul ajar di sini. Bapak Ibu mau cari video segala macam inspirasi di sini. Mau cari P5 juga di sini, modul-modul project. Mau cari CPATP juga di sini. Jadi inilah adalah sumber belajar kita saat ini. PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu boleh mengakses modul P5-nya di sini, tapi tetap kembali disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke, kita akan bedah modul langsung Bapak Ibu ya. Jadi, nah Bapak Ibu ya, itu sudah tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil, nanti akan kami kasih contoh ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ganti covernya. Tapi tadi Bu, ini masa COVID katanya, COVID menjelang pandemi COVID-19 melanda. Jadi Bapak Ibu silakan di skip, ya. Maksudnya diedit, dibuang, terus. Ini alur-alurnya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai proyek, perhatikan dulu mempelajari isu lingkungan. Jadi Bapak Ibu mau gaya hidup berkelanjutan, tapi lihat dulu kondisi lingkungan kita seperti apa. Pelajari dulu lingkungan kita nih. Jadi apa yang mesti kita angkat dalam tema gaya hidup berkelanjutan ini? Ya, sekolah mempersiapkan proyektor, ini sarana prasarana tadi sudah ditentukan siapa saja orangnya. Sekolah persiapan tempat, ya kalau mau berarti ini adalah tentang pengolahan sampah. Jadi menyiapkan tempat sampah, ada organik dan non organik. Nanti karena di dalam modul ini dia akan membedakan mana sampah organik dan non organik. Ya, oke, lanjut. Nah, ini adalah alur tahapan proyek. Ya, nah ini kemarin di lampiran KSP dilampir ke Bu ya? Melampirkan ATP, CP, modul P5, modul ajar. Ya Bu, walaupun kita P5, yang ketiga adalah bernalar kritis. Elemennya tidak usah larang bebas, sudah ada ketentuannya. Seperti di materi tadi Bu ya. Jadi tentukan, Bapak Ibu memang menentukan ini. Nanti Bapak Ibu cari elemen yang mana yang pas, yang akan Bapak Ibu karakterkan peserta didik kita. Elemen akhlak kepada alam. Sub-elemennya apa? Menjaga lingkungan alam sekitar. Capaian targetnya apa? Yang kita inginkan, kita memiliki dimensi itu, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Jadi ini adalah karakter Pancasila yang kita akan gali pada siswa kita. Ya. Ada, elemen juga ada. Sudah ada. Targetnya apa? Sesuai dengan yang kita mau. Jadi jelas kan kalau beriman dan bertakwa itu berarti kita akan membiasakan anak bersyukur. Ya, beriman kan namanya beriman dan bertakwa pada Allah. Maka anak bersyukur. Tuh, mandirinya apa? Dia bisa mengerjakan tugas yang mandiri tanpa pengawasan dari orang lain. Kita pengen menekankan pencapaian kita, dan pencapaian kita buat target kita. Pengen anak itu mandiri mengerjakan tugasnya, tidak dengan bantuan orang lain atau orang dewasa. Jadi Bu ya salah ketika memang penugasan itu dibawa ke rumah. Ya Bu ya. Jadi bukan dia yang mengerjakan, tetapi bantuan orang lain, orang tua, benar itu. Nah, bernalar kritis, ya, mengajukan pertanyaan, menjawab. Nah ini Bu, bernalar kritis ini akan kita cek atau kita nilai selama proses kita aktivitas P5. Anak ini ketika kita proses P5, bernalar kritisnya timbul nggak?
ketika ditanya nggak mau jawab, ketika disuruh maju diam, ketika di kelompok galaklah molor. Nah, jadi kita mau timbulkan sikap bernalar kritisnya melalui dimensi ini. Apa targetnya? Bagaimana supaya peserta didik kita ini mau berani, mau mengungkapkan pertanyaan untuk menjawab pengetahuannya. Itu ya. Nah, jadi tadi prosesnya kan, ini lebih ke peserta didik Bu ya, bukan ke produknya. Nah, jadi selama kita aktivitas itu Bapak Ibu nilai, timbul tidak dimensi yang kita tentukan ini, tercapai tidak kan targetnya, ya. Oke, ke bawah. Ya, ini buktinya dia peserta didik menuliskan nama-nama lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Lanjut Pak, bagaimana? Mikir lagi, Sabtu depan itu apa sih yang akan saya kerjakan ini untuk aktivitas kedua? Saya tanya Bu, modulnya ada nggak tadi di awal? Oh ternyata tidak ada. Langsung tembak produk. Nah ini ya, gak apa-apa Bu, pembelajaran ya Bu ya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya hari ini, yuk sama-sama dikerjakan, digawe itu lanjutkan ya. Nah ini aktivitas yang kedua. Ya, apa saja yang Ibu lakukan? Nah, berbeda dengan aktivitas pertama. Yang kedua ini, Bapak Ibu membimbing siswa untuk bagi siswanya jadi kelompok. Nah, Bu, dibagi kelompok. 5 peserta didik dalam satu kelompok, dibagi berkelompok siswanya, diberikan stiker logo emoji. Tahu Bu logo emoji? Jadi kalau Ibu mau ambil yang ini Bu ya, saya menjelaskan kalau Ibu mau ambil modul yang ini. Kalau kami belum ada kemampuan misalnya untuk membuat sendiri modulnya, mau duplikat yang ini saja Bu, boleh. Seperti ya, boleh. Tapi jangan lupa dihapus identitas orang lainnya, ganti dengan identitas kita. Disahkan Bu, halal Bu ya. Emoji logo suka atau tidak suka menanyakan perasaan siswa, ya. Terus Bapak Ibu akan menampilkan gambar mana lingkungan sehat dan tidak sehat. Ini boleh Bapak Ibu langsung print ke siswa. Bapak Ibu print, lihatkan ke siswa. Nah ini contoh lingkungan sehat, ini contoh lingkungan tidak sehat, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah pendidik atau kita guru meminta perwakilan kelompok untuk menjelaskan alasan mengapa sih mereka menyukai lingkungan A atau lingkungan B. Ditanya siswanya, karena di sini bukan serta-merta guru baik yang kan tadi ingat siapa kita ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didiknya yang disuruh aktif Bu ya, bukan lagi kita guru. Jadi Bu, aman kita, nggak ke kita galau Bu ya, pengas. Ya Bu ya keren loh. Capek bagi Ibu, apalagi yang mengkambil Ibu bagi gawe, ya. Jadi peserta didik Ibu hanya memantik saja. Nah kira-kira nih, nah apa pendapat Budi tentang gambar ini? Tunjuk ke gambarnya. Biarlah dia yang ngomong. Nah, habis kok Ibu keliling ke menunjukkan dengan Budi gambar A, gambar B, lagi ke Siti gambar A, gambar B. Di kelas beberapa perwakilan siswa SJP. Habis ya, maksudnya. Nah, terus apa lagi? Nah, pendidik menjelaskan baru Ibu simpulkan di akhir-akhirnya ya, di akhir pertemuan aktivitas kedua Bapak Ibu simpulkan, melakukan refleksi tentang kegiatan, apa saja sih ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat itu. Ya. Itu pertemuan kedua, aktivitas kedua. Lanjut. Aktivitas plastik ini sampah kaleng. Lah ada galau Bu, jadi tidak usah lagi Bapak Ibu nak pikir-pikir nyari apa nih soal atau asesmen untuk siswa yang nak dikasih ke aktivitas ini. Ada Bu, tinggal print saja. Itu ya, tinggal print saja. Oke lanjut Bu. Ini apa Bu ya, karena agak cepat Bu ya. Nah, aktivitas keempat ini ada ice breaking. Nah sekali Bu, aktivitas 1, 2, 3 tak kata Ibu ngaji ice breaking. Aktivitas keempat ajalah ice breaking. Jangan mau Bu, klik bah ya Bu. Tinggal Bapak Ibu klik keluar ice breakingnya. Itu tentang chicken dance. Tahu ya chicken dance? Senang anak Bu. Jadi insya Allah tidak akan bosan pembelajaran kita. Jadi Ibu juga sudah mikir-mikir, aku mau ice breaking sudah ada. Tinggal Ibu lakukan. Nah itu sekarang PR kita adalah mau tidak kita melakukan. Kalau buatnya, lah sudah Pak Tamat, kita conteng aduh, kita anggap kita punya modul. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini aktivitas kelima. Ada Bapak Ibu ngajak siswa menonton video mengenai sampah organik dan non-organik. Nggak usah cari lagi di YouTube. Lah ada tinggal klik back. Coba Pak, klik lagi dikit Pak.
internet. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik. Jadi Bu, dengan siswa ilmu Itu sandinya Pak. Ditulis belakang kertas merah tuh. Ya itu sandinya. 11, 17 itu. SD Negeri 6 Lahat. Jadi Bapak Ibu ya tidak akan menonton, insya Allah tidak setiap aktivitas itu tidak akan membuat siswa bosan, tadi kan? Ada breakingnya. Di pertemuan berikutnya ada dia nonton video. Ini durasi videonya ini paling kiri. Yang tulisan apa? ada nonton video Bu. Jadi makanya tadi semua elemen atau guru warga sekolah ini harus bekerja sama dalam B5. Kasihan Bu, kalau wali kelas baik. Mana nak jelaskan, nak gerek speaker, iyo menggiso, mama abah bu kan, yang sudah tua pun pacak masang in fokus. Kalau masih minta tolongi dengan yang muda. Jadi siapa tadi? Ya tadi guru PCOK, bagian sarananya pasang. Oh kelas ini mau nonton ini, pasang masuk ke. Nah Bu, kendalanya apa? Sarpras kami LCD cuma ada satu. Mungkin itu timbul pertanyaan. Jadi bagaimana kalau kami sama harinya Sabtu semua? Bu barengan, kan sama misalnya temanya. Orang nggak nonton aja anaknya mau Ini biasa Bu ya, aktivitas ini yang biasa. Terus sama seperti aktivitas sebelumnya. Lanjut ke aktivitas berikutnya. Iya, itu ada juga link YouTube bisa. Terus bawah aktivitas 7. Ini aktivitas ke-8. Kita cari ada sumatifnya langsung ya. Aktivitas ke-8, 9 terus ke bawah. Nah, aktivitas ke-8 naik lagi Pak ke atas. Aktivitas ke-8 nih. Ada peserta didik. Saya tadi tidak jelaskan lagi asesmen. Asesmen itu kalau kita di K13 itu sama saja dengan soal, video soal. Tahu, boleh sama saja. Kita memberikan soal kepada siswa atau kita merefleksi sampai mana, sampai di mana pemahaman siswa kita terhadap materi yang nanti kita akan jelaskan kepada siswa. Nah, ini asesmen. Nah, sudah jadi setiap aktivitas itu tidak serta-merta harus ada asesmen semua. Tadi kan asesmen hanya ada di asesmen aktivitas 1. Terus ada tadi di aktivitas keberapa tadi? Ada sebelum ini di 8 sudah ada aktivitas, nanti sebelum 8 tadi juga ada aktivitas. Nah, belum gimana baru buat produk-produknya? Belum Bu. Kalau Ibu mau masukkan nanti di aktivitas keberapa? Boleh. Ya, oke, lanjut ke bawah. Nah ini aktivitas ke-9, dia juga ada nonton videonya. Jadi peserta didik mengungkapkan isi pikirannya seperti apa dan menjawab terkait dengan videonya. Di sini ditayangkan video penyebab banjir dan gambar lingkungan yang rusak tidak merawat lingkungan. Jadi tadi kan ada pengalaman kontekstual. Kalau Bapak Ibu tidak mau menontonkan video, bisa Bapak Ibu ajak langsung ke daerah yang dekat sini. Tadi Ayapur. Sering kan banjir hujan di sekolah kok aman hujan deras, sampah tuh nyumbat galau. Jadi sampai akhirnya banjirnya itu lah sampai di bibir jalan tinggi. Nah bisa Bu diajak ke sana siswanya. Ya. Nah, siswa ditontonkan ini Bu, ini durasinya sampai 4 menitan. 4 menit. Jadi dengan Bapak Ibu nanti bisa merefleksi, ditanya siswa apa isi dari video tersebut. Jadi sudah Bu, sudah berkurang berapa JP-nya hari itu. Ya. Oke, kembali lagi. Nah, ini aktivitas ke-10, terus ke-11 ada lagi, itu menyanyikan lagu bersama cinta lingkungan, boleh ada nyanyi siswanya. Terus ke bawah, nah ini lembar asesmennya di 10 ya. Di aktivitas ke-10 ada asesmen formatif sampai ke 4-4-nya, membantu menyusun alat makan setelah dicuci seperti itu. Ini adalah penerapan apakah dimensi mandirinya itu timbul tidak hanya di sekolah tetapi di rumah juga. Ini. Terus lanjut bawahnya. Ini aktivitas yang ke-12. Terus lanjut Pak. Nah, aktivitas ke-13. Boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat produk boleh. Pendidik juga menunjukkan beberapa contoh gambar yang sudah jadi dan video tutorial pembuatan, mempraktikkan terlebih dahulu pembuatan tempat pensil. Boleh ya, baru Bapak Ibu suruh siswanya bawa bahan, botol bekas air mineral, lem, origami, gunting. Nah ini 10 JP untuk aktivitas 13 ini bisa 2 kali Bapak Ibu lakukan. Jadi kan tidak selesai di Sabtu itu Bu pekerjaannya. Misalnya dia hanya baru jadi separuh, simpan di kelas ini aja nggak pulang nak baru jadi setengah. Ibu
Puri. Sabtu depan aktivitas ke-14, jadi selesaikanlah di rumah. Kalau bangun balik, baru ke sekolah lagi. Pas aktivitas ke-14, nggak bu, stoplah dulu. Simpan di kelas kita. Untuk aktivitas selanjutnya, Sabtu selanjutnya dilanjutkan kembali buat ya. Ya, oke, lanjut. Aktivitas ke-13, terus ada ulang kan? 13, 14, 15. Di 15 ada asesmennya. Ini. Nah, itu contohnya Mariana kelas 1A. Bagaimana? Nah, ini BSB. Nah, ini asesmen sumatif. Nah, dari tadi Bu, ada yang enggak? Kalau tadi ditunjukkan asesmen formatif selama proses. Ini kita sudah di ujung aktivitas Bu. Makanya dia ada asesmen sumatif. Sumatif ini apa? Di akhir proses pembelajaran. Makanya di sini akan berbeda capaian perkembangannya. Apakah si Maria ini capaian perkembangan bagaimana dengan kesusahan konten merawat lingkungannya? Berkembang sangat baik. Berkembang sangat baik. Apakah berkembang sesuai harapan atau mulai berkembang atau bahkan tidak berkembang? Ini penilaiannya. Ini proses kan? Yang dinilai adalah proses dia dalam dari aktivitas 1 sampai aktivitas itu bagaimana, apakah di akhir di sumatifnya timbul pencapaian perkembangan siswanya. Nah, ini nanti akan dimasukkan di raportnya BSB atau BSH atau mulai berkembang MB seperti itu. Oke, lanjut dulu. Kemudian kalau ini ketika kami akan tunjukkan raport Bu ya. Ini, oke, lanjut dulu. Ini aktivitas 16, ini lembar refleksinya. Nah, emoji. Ya, pakai. Nah, ini Bu emoji tadi yang bagi ibu yang belum tahu Bu ya. Tapi saya rasa di WA banyak kita tahu kalau Bu yang sekarang emoji seperti ini. Nah, mungkin saja Bapak Ibu ya di akhir pembelajaran kita selama pengerjaan 16 aktivitas ini atau misalnya kurang lebih dari itu 5 bulan dilakukan, ternyata ada saja anak ibu selama P5 yang udah bosan dan ngantuknya, dikasihlah emojinya yang cemberut mungkin. Ditanya, tapi Bu anaknya ngaku, nah udah mana sama ngaku aku yang disuruh bawa itu cain-cain namanya ada siswa. Nah, cara pembuatan rapornya maka akan bingung. Anak akan berbeda rapor Bu, ini sudah melakukan rapor intra dan rapor P5 beda Bu ya. Kalau rapor intrakurikuler itu berupa nilai 80, 70. Kan bingung Bu, ngarang bebas akhirnya kalau tidak melalui aktivitas tadi ngarang bebas si aku ini CMI. Jangan-jangan deskripsi anak ini bertukar dengan anak ini, atau bahkan anak ini pas diaduk ke rapotnya Bu, diajak sama-sama. Ini Ahmad, ini Budi, kita rapot dok sama mau isinya Bu. Cuma ganti nama siswanya saja. Nah, Pak Yedi ngaku juga ya Pak ya? Dia datang ya. Jadi bisa jadi Bu, bisa jadi kita tidak akan bisa apa namanya tuh? Mungkin dari itu ada errornya Bu ya. Jadi error bisa jadi anak itu nilainya sama, isi deskripsi sama, padahal anak yang berbeda. Ya. Jadi insya Allah kami akan bantu dengan raportnya. Bu, sampai di sini, sampai di modul, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita akan lanjut? Jangan disimpan, silakan ditanyakan. Kalian lupa Bu. Kalian ini kalau di luar melangkah nih Bu, HP ini tidak standby. Kalau di rumah tuh jarang bisa langsung balas telepon atau WA. Mama Bu nasi bulangan kecil. Ya, jadi boleh silakan ditanyakan sebelum kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sudah jam 11, insya Allah cukup 1 jam lanjut untuk ini kan mata pelajaran SD. Nah, dalam kurikulum itu untuk pengajian praktek aturan kelima. Nah, kami selama ini kami berjoga. Berjoga Bu ya? Ya, saya berjoga yang jadi selama ini kami dari praktek satu dengan langsung sesudah praktek ada 1 jam 5 nyambung gimana yang seperti itu. Kalau kami adalah guru PJOK, 3 jam pelajaran kami 1 jam kami bagi praktek di luar, ini 1 jam P5 nya kami lanjutkan 1 jam untuk P5 kami lanjutkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak tadi awal bahwa P5 ini tidak berkaitan dengan pelajaran Bu.
Iya, tadi ada SK. Nah, tadi ada SK apa fungsinya? Ini guru penjas, guru apa ya penjas PAI ini akan ikut ketika wali kelas melakukan P5. Apa tugasnya tadi guru PAI tadi kalau memang guru wali kelas ini mau minta, kami mau kunjungan nih, tolong minta dampingi anak untuk berjalan karena tidak akan terhandle dengan guru kelas. Yuk sama-sama keluar, didampingi oleh guru PJOK dan guru PAI. Itu Bu, 1 jamnya tuh. Berarti yang kami ini masuk kelas Tadi kami pelajaran bahasa Indonesia ini 4 jam. 3 jamnya kami belajar bahasa Indonesia, 1 jamnya bahasa Indonesia buat P5. Tidak, P5 itu tidak terkait dengan mata pelajaran. Sekali lagi P5 tidak terkait. Ya, jamnya tetap 3 jam. Sejam atau 3 jam. nah, berarti kami masuk kelas Dia masuk. Nah, kokurakuler ini P5. P5 tadi pelajarannya apa? Dari berkelanjutan, kewirausahaan, rekayasa, kearifan lokal, itu modulnya. Bagaimana kita mengerjakannya, bagaimana kita pelaksanaan sesuai dengan aktivitas yang kita tuangkan di dalam modul aja. Jadi guru PJOK, guru PAI, guru honor bekerja sama membantu guru kelas dalam proses pelaksanaan P5. Bantu sarananya, bantu dia keluar, tidak terpegang oleh guru kelas 1 saja dengan 1 orang sebanyak 25 siswa. Pegang 2, tangan kita cuma 2 Bu, pegang 4, yang siswanya lagi lari kemana-mana atau bermobil Bu. Nah, siapa tadi yang mendampingi? Yang kok saya rasa tidak barengan kampung keluar, misalnya satu ini yang keluar kelas 1, jadi ikutlah guru penjas, guru PAI, guru honornya tadi, ikut. Yuk dampingi semua. Silakan Bapak Ibu susun setting siapa dulu nih kalau mau keluar seperti itu biar bisa didampingi oleh Tahu ya, kadang tuh ada wali kelasnya DKP 5, bukan tidak mau itu, kami dikuasain. Jam kami ikut dari jam pertama sampai jam 1. Jadi kalau kami awal video, kalau saya ini tidak. sudah Bapak Ibu untuk kelas 1 ya. Jadi bagaimana dengan yang ini? Nah, ini Bapak Ibu ambil katakanlah khusus P5-nya di 1. Yang ini katakanlah sambungkan saja dengan pelajaran Bapak Ibu. Ini di kelas 1. Sabtu itu dari kelas 1 sampai 6. Ya tadi kebijakan Bapak Ibu kalau kalian bikin semua di hari Sabtu. Kalau 1 Iya. kalau 1 sampai 6 ya mungkin bisa. Tapi Iya. kalau Iya benar Bu. Iya. ada ibu Pastilah. Ini pasti dengan bentuk rapot. Nah, rapot P5 ini bakal dikeluarkan setahun itu satu kali di semester 2. Jadi bagaimana semester 1 biar Bapak Ibu tidak lupa, buatlah catatan saja portofolio. Atau kalau memang mau bentuk rapot tidak apa-apa, simpen. Atau kalau sebagai modul atau kasihkan hanya sebagai catatan saja kepada siswa kita di semester 1. Nanti Bapak Ibu akan dikumulasikan atau digabungkan di semester akhir. Berarti asesmennya berada di awal pelajaran atau selama proses pembelajaran. Itu asesmen formatif. Jadi di awal pembelajaran kita melakukan asesmen formatif, selama proses pembelajaran juga kita melakukan asesmen formatif. Nah, beda halnya dengan asesmen sumatif. Ini di akhir pembelajaran Bapak Ibu. Kalau kita di intrakurikuler, asesmen formatif ini apa? Nilai harian. Bu ya? Ya harian. Terus kalau sumatif ini apa? Akhir. Setiap akhir semester PTS bisa SAS, STS, SAS. Sumatif akhir semester. Jadi di akhir pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, dari asesmennya ada bisa berupa observasi, kinerja, proyek, tertulis, ada tes lisan, penugasan atau portofolio. Nah, kalau tadi banyak bisa juga dengan tes lisan bisa ditanyain. Anaknya dipanggil satu-satu. Misalnya dalam P5 kita ya, panggil. Misalnya Bapak Ibu tidak menyiapkan seperti portofolio atau tes tertulis, panggil dia anaknya bisa tes lisan. Nah, sebutkan ciri-ciri lingkungan sehat kecuali itu bisa jadi penilaian kita. Nah, jadi tidak sakit harus berubah seperti apa, ya. Tapi kalau kita mau meniru seperti modul tadi ya jelas ada gambarnya sudah dikasihkan seperti itu contoh asesmen formatifnya, asesmen sumatifnya juga bagaimana. Oke lanjut. Ini contoh penilaian formatifnya. Ini ya. Oke. Berani mencoba ini dimensi mandirinya, misalnya berikan tanda checklist.
tadi membedah modul dengan kebiasaan hidup sehat Bu ya di lingkungan. Mandiri, sub-elemennya tadi percaya diri, tangguh, mengenal kualitas minatnya, namanya anak muslim. Bagaimana dia menyesuaikan atau menguji cobakan? Sudah berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah itu timbul ya. Ini kita sudah isi 2 tadi dimensinya, ada 3 tadi. Nah ini sudah timbul di sini 2. Jadi lihat Kak, Al-Zahra ini anaknya apa? Silakan Ibu klik. Nah, ya, itu Bu, di atas itu. Nah, ketika huruf P kapital Bu, ada budaya literasi Bu ya, jadi jangan malas baca. Gitu Bu. Ya, jadi kami ini Bu ya fasilitator yang benar-benar kata kemarin sempat pelatihan ke Tangerang, Batam, dan Jakarta, kemudian sempat dibawa ke Palembang untuk jadi fasilitator literasi numerasi. Jadi Bu ya, iya seperti itu. Jadi apa namanya Bu, budayakan literasi baca Bu. Jadi belum tentu kita yang mahir baca memahami. Kamu tadi mungkin kita baca kalau baca tapi belum tentu kita memahami isi bacaan. Jadi ada apa baca dulu Bu ya, dan kita paham. Apa arahnya? Belum berkembang boleh. Nah ya. Seterusnya Bu, ini kok kosong, data Bu udah akan terinput di dalam rapor. Yang mana Ibu input itu yang timbul di dalam rapor. Ya, tapi itu kurang sikok Bu, ya jangan lupa. Apa tadi mandiri? Nah, tambahkan mandiri dimensinya. Nah, selesai. Oke, sampai seluruh siswa dibuklik. Nah, saya rasa tidak akan menconggak lagi karena memang Bapak Ibu melalui proses aktivitas 1 sampai aktivitas 16. Tidak akan menconggak lagi insya Allah. Apa kata Bapak tadi? Bu, ada tidak format checklist? Ya silakan Pak ya dibuat PDF sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak ada yang baku dalam penilaian checklist itu. Makanya tidak ada format untuk dicontohkan Bapak Ibu. Hanya sekedar slide tadi boleh kalau Bapak Ibu mau contoh slide tadi. Ya, sesuai dengan Bapak Ibu saja dan formatnya seperti apa. Oke, silakan. Kembali lagi. Nah, silakan. Nah, itu proyek yang kedua ini untuk kewirausahaan Bu. Klik dulu, udah jadi. Nah, kan yang tadi kita akan mengisi gaya hidup berkelanjutan. Yang ini adalah kewirausahaan. Mau diisi atau kita langsung lihat rapor? Langsung dilihat rapor. Tapi cara pengisiannya sama. Gaya hidup berkelanjutan seperti itu mengisinya, kewirausahaan modulnya disesuaikan. Ya, kembali Bu. Kembali lagi. Kita lihat rapornya. Rapor proyek. Ya. Nah, itu Bu. Nama sekolah, nama siswa, NSN-nya itu proyek 1 gaya hidup berkelanjutan apa? Yang tujuan membiasakan peserta didik untuk menjaga lingkungan menjadi lebih sehat. Nah, itu Bu. Bawah. Proyek keduanya mendidik itu mandiri. Terus bawah. Nah, ini Bu. Bawahnya, gaya hidup berkelanjutannya seperti apa? Itu elemennya. Itu apa? Dimensinya beriman bertakwa. Itu capaiannya, ini bawah capaian ya, bukan lagi elemen atau sub-elemen. Di bawahnya dari dimensi, bawahnya ini adalah apa capaian. Bagaimana anaknya SBH? Udah dapat. Gresek. Bunyi gresek kereta ya. Wes. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada mau ditanyakan terkait rapor ataupun tidak terkait rapor materi-materi sebelumnya dari awal sampai kita tutup dengan rapor ini, nanti ada yang mau ditanyakan atau ternyata seperti ini atau masih belum ngerti, nanti akan ditanyakan bagian mananya atau bagaimana. Sudah ada gambaran yang pasti ya terkait T5 ya. Ya. Boleh Bapak Ibu silakan. Nah, kita kembalikan lagi ke teman kamu mudah atau susah Bu? Susah mudah. Ya, tapi sampai di sini kalau pemikiran Bapak Ibu ternyata tidak sesusah yang dibayangkan ya, kalau sudah mengerti ya. Sudah ada gambaran. Ternyata kita tuh masuk ya boleh. Ada kan Bu kalau dipancing aja ngobrol. Apa itu ya? Dua halaman 1 sampai 6. Iya, ada yang kita setiap tahun dengan 1. Iya, tapi kan biasanya kayak rapot apa namanya tuh buku ini ya. Nah, rapot sifat.
satu anak, ibu kelang bu. Ini untuk satu anak. Bingung ya turun rapotnya beken kan, jangan nulis sesan banyak ya kan. Di sini. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, tetapi dalam buku itu tuh mau yang TP buat nyewe itu penerbitnya. Nah, jadi kita tidak tahu gue yang terjadi mana dari mana nyewe. Kemarin kami sempat sampaikan kalau untuk kayak rapor intra itu kan sudah ada buku itu buku rekornya. Jadi kalau SD kami tidak lagi beli buku itu bu, kami jilid nyewe. Iya, jadi satu yang mengurangi biaya membeli buku hidup. Kedua, bapak ibu tidak lagi nulis dan kebanyakan nunggu antrian, nunggu giliran bu ya. Ujung-ujungnya lewat, setahun lah lewat, 2 tahun lagi udah ingat. Ibu pensiun, siapa lagi buku hidup. Lemak kalau ibu ada arsip atau rapor siswa itu kebakar. Nah, jadi ketika itu ibu print rapor, print buku hidup, print pulau leker. Jadi ada 3 yang diserahkan ke TU. Rapor, leker, sama buku hidup. Nah, silakan ininya, TU-nya yang untuk menyatukan dengan yang lain. Kelas-kelas yang lain di sini bisa buat pertahuan. Iya, tinggal menteri gak usah nulis lagi bu. Iya, akan ini kan ibu pindah ke tulisan tadi rapi. Nah, pertumbuhan masih satu orang kan. Ini bisa gabungan satu ribuan tuh. Ini banyak lagi hidupnya seperti di rumah. Nah, seperti itu bu. Jadi itu baik bu. Jadi silakan di print sama dengan P5 tadi sama print baik. Ya, karena yang dilihat orang mau riksa itu tidak mana buku ininya. Kamu beli di mana tidak kan? Yang penting ada. Ini kasihkan. Sebenarnya buku itu harus itu bu. Kalau suatu saat siswa kita tuh mau misalnya masuk polisi, nanti rapatnya hilang. Kapan lagi penggantinya? Tidak tahu nilai itu buku itu fungsinya. Seperti itu ya. Ya. Jadi ibu kami tidak tahu jelas ditempel di bagian mana. Ya, cetakan ya, semakin banyak yang cetak itu karena buku yang lebih mahal. Jadi harus yang lembarannya seperti itu ya. Jadi untuk siasatnya bagaimana? Silakan dipilih saja. Menggunakan ibu tidak nulis lagi, mengurangi biaya, tapi memang dari gawe TU. Seperti itu ada di sini TU-nya. Iya. Nah, oke Bapak Ibu, di rapot gimana nanti kalau mau aplikasi rapot intra kami kasih. Iya. Ya silakan. Berarti intra tidak ada dibahas kan? Habis itu waktunya tadi permintaannya cuma rapot ke-5. Ya bersama dia belajar bu ketemu tuh setiap hari bu. Ini calon besan kami bu anak kecil kami. Ya bu lakas full saya bu. Oke Bapak Ibu selesai? Tidak ada lagi tanya jawabnya? Tidak ada, insya Allah jelas Bek. Biasanya bu amalah agak siang kayak ini jelas gak jelas ya sudah diam jelas. Nah apa nih jelas sudah gas ya nanti Bapak Ibu ya ini lagu nanya ombel. Kalau memang kita mau mengerti saat ini juga barang manusiawi. Apalagi dengan kondisi umur kita seperti ini. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu yang tidak lupa buat lagi forum seperti ini bersama Bapak Ibu. Jadi kalau yang ini lupa, yang ini bisa mengingatkan seperti itu. Jadi hidupkan Bapak Ibu kompel di sekolahnya. Ya, kompel itu jadi tidak mesti harus kegiatan di lapor, bu ketua kompel. Jadi boleh nanti diisi. Oh Bapak, ketemu Bapak tunjuk-tunjukannya. Iya, memang kompel ini tidak terpanggil ya kemarin di sasaran 59 sekolah terkait kecakapan literasi numerasi rapor merah ya. Yang kemarin belum tentu. Tapi yang sasaran kemarin itu banyak juga tidak merah ya, orange ya. Tapi apa positifnya? Mereka mendapatkan ilmunya lebih dulu dan mereka yang menjadi sasaran itu akan mendapatkan buku hibah bacaan bermutu. Itu ada 1000 eksemplar yang akan dikirim ke sekolah jadi hibah buku bacaan bermutu. Kita akan meningkatkan literasi dan kaitannya nanti akan berkaitan dengan ANBK di kelas 5. Amat kali
Kami pengen Bu, kami masih ditatori sekolah-sekolah lain, sekolah kami tidak terpanggil. Pengen yang terpanggil Bu, karena sekolah yang terpanggil itu akan mendapatkan tadi buku tadi. Ya pasti pembelajarannya akan jauh lebih mendapatkan ilmunya lebih luas daripada sekolah yang lain. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin itu saya materi dari kami. Kami mohon maaf Bapak Ibunya, mohon maaf ketika dalam penyampaian kami dirasa terlalu menggurui atau ada kata-kata yang terlalu bahasa kita tuh nyelekit ya, menyinggung. Tapi itu hanya sekedar guyonan dari kami agar Bapak Ibu tidak merasa bosan atau tidak merasa Bapak Ibu ya. Iya, biar tidak ada merasa bosan atau mengantuk, atau bisa juga dengan cara penyampaian kami biar mengenal rasanya ya, biar mengena di Bapak Ibu. Tapi sebelum kami akhir materi, kami akan melakukan refleksi lah sedikit ya. Refleksi sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang dari pagi tadi kami cuap-cuap ke. Ya, dari jam berapa? Jam 8 tadi ya. Jam 8 insya Allah kita mulai sampai ke jam 12 ini. Sejauh mana sih pemahaman materi yang Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu serap, apa maknanya lah tumpah keluar atau seperti apa ya. Karena jadi Bapak Ibu refleksi belum, sabar Bu. Ini hadiahnya umroh ya, bagi yang mampu. Kelima adalah apa Bu? Merah, kuning, biru, hijau. Tebak makanya tadi Bu, silakan ke depan. Ayo, jangan terkecoh. Apa sih kelima? Jangan terkecoh. Proyek pembelajaran profil pelajar Pancasila. Iya, jawaban yang benar adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 8 orang, Bu, salah pencet. Soal pertama sih menggalaknya Bu, salah pencet. Bu keluarga Bu, belum. Ya, salah pencet. Jadi Bu, sekali lagi nak ke depan, silakan ke depan. Oke, lanjut ya, salah pencet Bu ya. Sama. Di malu nih, salah pencet. Oke. Iya, Bu Yolan. Bu Yolan, lanjut. Soal kedua. Tujuan utama dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila sampai 5. Tujuan utamanya apa? Mengembangkan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, meningkatkan minat, meningkatkan nilai budaya sekolah, akan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Merah, kuning, biru, hijau. Iya. Jawaban mengembangkan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Tadi benar ya. Siapa orangnya? Yang tertinggi Bu Sela. Iya. Lanjut. Sela tanggung jawab. Salah satu dimensi dalam profil belajar Pancasila kecuali belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Bagus. Kecuali yang salah mana? Ada 2 orang lagi belum jawab, ayo cepat. Nah, ada umur hapus. Oh 15? Tadi 17 Bu. Iya, terkeluar ya. Lanjut siapa? Oh, Disale, boleh Bu Nisa. Lanjut. Ya, kalau cepat. Ini tadi Bu, cepat. Kalau cepat. Ya. Di bawah ini merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila kecuali yang mana? Kecuali dimensi Bapak Ibu. Siapa HP gue? Iya. Masih banyak salah rekayasa dan teknologi, masih banyak pilihan. Lanjut, siapa? Kaba. Siapa sih Kaba? Lanjut. Soal kelima, profil pelajar Pancasila dapat dicapai melalui intra, budaya sekolah, ekstra, dan co-kurikuler. Hijau. Iya, co-kurikuler. Nah ini ya, jelasin co-kurikuler.
Jadi bu aku tahu mau kuliah bu tidak ada lagi bu guru payung PJOK P5. Jangan mulai diangkat bu. Aku udah main game mau sampai aku kuliah. Oh bu Nisa naik lagi. Lanjut. Nah pendatang baru ya bu Helen baru naik di angka 3. Memandang segala sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Nih, ini materi dari bahasa lain. Tidak terpisah-pisah, secara utuh menyeluruh. Kontekstual, kolaboratif, holistik, apa eksploratif. Ayo, ada dua ya. Holistik, iya. Kasih ke kami ya Di teman. belakang ibu kepala sekolah, insya Allah ada oleh dikit ya dari bahasanya ada dikit. Biar katanya refleksi terakhir itu enak dimainkan dengan games. Ya silakan. Mungkin bisa diserahkan Pak, minta tolong dokumentasi Pak. Iya. Foto ini sini. Foto baterai kalau Iya. harus baterai Pak. Oke. Juara satu dulu. Juara satu. Ini coklatnya nih naik pesawat bu. Dari coklat Batam ini bu asli bu. Coklat Singapura bu. Bu Helen ya, naik pesawatnya bolak-balik kan 4 juta ini bu. Lebih mahal daripada PSM. Kalau aku gak dapat coklat bu. 1, 2, 3. Nah, lagi yuk semangat. 1, 2, 3. 2, 3. Video. Ayo, kompol lah para kalian nah. Kompol lah. Guru hebat SD Negeri 6 Lahat. Bisa. Oh, bisa. Videonya langsung nih ke foto. Ayo, Helen, tutup apa? Latihan dulu. 2, 3. Kompol guru hebat SD Negeri 6 Lahat. Bisa. Rangkaian acara kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga Allah memberkahi ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini dan memudahkan kita untuk melaksanakannya di sekolah kita tercinta ini. Baiklah, di penghujung acara saya mohon maaf sebagai moderator jika ada salah-salah kata atau kehilafan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Iya.